Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini, hari yang baru, hari yang diberkati Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Pagi hari ini saya rindu untuk sharing bagi setiap kita dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Paulus menjelaskan dengan begitu indah bagaimana kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita yang telah menjadi satu dengan kematiannya. Dituliskan bagaimana ketika kita memberi diri untuk dibaptis, kita masuk ke dalam air. Itu seperti Kristus yang masuk ke dalam kematian. Kemudian dia dibangkitkan dari sana. Yesus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Ketika kita diangkat dari dalam air, kita hidup kembali. Setelah kita mati bersama-sama dengan Kristus, kita dihidupkan kembali bersama-sama dengan Dia, dengan satu kehidupan yang baru. Kehidupan untuk mempermuliakan nama Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, hanya ada dua hamba di dalam dunia ini. Tidak ada hamba setengah-setengah. Kita hanya akan menjadi hamba dari Allah yang hidup, atau kita menjadi hamba dari segala sesuatu yang jahat. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Sebelum kita mengenal Kristus, sebelum kita berjumpa atau ditemukan oleh kasih karunia-Nya, kita sebenarnya sedang melayani satu tuan dalam kehidupan kita, yaitu kejahatan atau dosa. Bapak Ibu Saudara, semakin kita mengenal kasih karunia itu, maka kasih karunia itu membuat kita memahami bahwa kasih karunia yang menyelamatkan kita itu bukan hanya membuat kita tidak mengalami akibat atau hukuman karena dosa, tapi kasih karunia yang kita terima itu juga memampukan kita untuk kita yang dulunya melayani keinginan-keinginan kedagingan kita, melayani keinginan-keinginan dosa, kita terus diubahkan untuk kita bisa melayani keinginan atau kehendak Allah dalam kehidupan kita. Makanya orang yang belum menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan itu dikuasai dengan segala macam keinginan, segala macam ambisi yang tidak berasal dari Allah. Tapi orang yang mengenal kasih karunia, orang yang mengenal Allah, mereka akan mengikuti kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Nah saudara, biarlah kita memaknai ini sebagai satu perubahan dalam kehidupan kita. Cara hidup kita itu akan mencerminkan bagaimana kasih Allah berkarya dalam kehidupan kita. Bahasa sederhananya adalah, jika kita telah menerima kasih Allah dalam kehidupan kita, maka seharusnya kasih yang besar itu mengubahkan kehidupan ini, bukan hanya yang miskin menjadi kaya, bukan hanya yang tidak punya apa-apa menjadi punya segalanya, tapi kita yang dulunya orang yang serakah, kita yang dulunya orang yang sulit untuk bersabar, sulit untuk mengampuni, sulit untuk hidup dengan damai sejahtera. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepadanya, maka hidup kita menjadi suka damai. Kita tidak lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kita. Hati kita tidak lagi kita serahkan kepada dosa untuk membenci orang lain. Tangan kita tidak lagi kita serahkan kepada dosa untuk mencuri apa yang bukan bagian kita. Hati kita, pikiran kita tidak lagi kita serahkan kepada dosa untuk merencanakan kejahatan atau pengkhianatan kepada orang yang baik yang ada di sekeliling kita. Tapi semuanya kita pakai untuk melakukan kehendak Allah. Waktu kita mulai digoda untuk kepahitan, kita digoda untuk melakukan pembalasan dendam. Ketika iblis datang menggoda kita, kita bisa berkata, stop iblis, aku bukan lagi hambamu. Sekarang aku adalah hamba dari Allah yang hidup. Aku tidak mau menyerahkan anggota-anggota tubuhku kepadamu untuk menjadi senjata-senjata dosa, senjata kelaliman. Aku mau menyerahkan anggota tubuhku kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Biarlah ini menjadi perenungan kita hari ini. Saya berdoa supaya semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengalami kasih-Nya, mengenal kasih-Nya. Seperti Paulus berkata, kerinduanku adalah mengenal Dia dan mengenal kasih karunia-Nya itu.
Karena semakin kita mengenal kasih karunia-Nya, kita akan semakin diubahkan bahwa kasih-Nya lebih besar dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Kasih-Nya bukan hanya mampu menyelamatkan kita dari neraka, tapi kasih-Nya juga mengubahkan kehidupan kita. Dari yang dulunya kita tidak bernilai, sehingga kita menjadi hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Tetap bersemangat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tetap bergairah dengan Tuhan. Selamat menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.